Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 24 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pada malam ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudara Ismail Nababan. Kepada Saudara Ismail, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam kita pada hari ini 24 Agustus 2025 berjudul Dukungan Misi. Ayat inti tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Misi Gereja Kristus adalah menyelamatkan orang berdosa yang sedang binasa. Misinya adalah mewartakan kasih Allah kepada manusia dan memenangkan mereka bagi Kristus melalui kemanjuran kasih itu. Kebenaran untuk masa ini harus dibawa ke sudut-sudut gelap bumi, dan pekerjaan ini dapat dimulai dari rumah. Para pengikut Kristus hendaknya tidak hidup mementingkan diri, melainkan dipenuhi dengan Roh Kristus. Mereka hendaknya bekerja selaras dengannya. Dia telah memberi umatnya sebuah rencana untuk mengumpulkan dana yang cukup agar usaha tersebut dapat mandiri. Rencana Allah dalam sistem persepuluhan sungguh indah dalam kesederhanaan dan kesetaraannya. Semua orang dapat menerimanya dengan iman dan keberanian, karena sistem ini berasal dari Allah. Di dalamnya terdapat kesederhanaan dan manfaat, dan tidak membutuhkan pembelajaran yang mendalam untuk memahami dan melaksanakannya. Semua orang dapat merasa bahwa mereka dapat berperan dalam meneruskan pekerjaan keselamatan yang berharga ini. Setiap pria, wanita, dan pemuda dapat menjadi bendahara bagi Allah, dan tidak akan ada kekurangan sarana untuk meneruskan pekerjaan agung ini, yaitu menyampaikan pesan peringatan terakhir kepada dunia. Perbendaharaan akan penuh jika semua orang mengadopsi sistem ini, dan para penyumbang tidak akan menjadi lebih miskin. Melalui setiap investasi yang mereka lakukan, mereka akan semakin terikat pada kebenaran masa kini. Mereka akan mengumpulkan sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. 1 Timotius 6 ayat 19. Jika rencana kebajikan sistematis diadopsi oleh setiap individu dan dilaksanakan sepenuhnya, akan ada pasokan yang tetap dalam perbendaharaan. Pendapatan akan mengalir seperti aliran yang stabil yang senantiasa dipasok oleh sumber-sumber kebajikan yang melimpah.
Dikutip dari East Michigan Banner, 18 Januari 1905. Demikian bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, misi gereja atau jemaat Kristus adalah menyelamatkan orang berdosa dan memberitakan kasih Allah. Pekerjaan ini harus dimulai dari rumah dan dilakukan dengan semangat, tidak mementingkan diri, dan memenangkan mereka bagi Kristus melalui keampuhan kasih itu. Bagaimana caranya kita dapat mendukung misi gereja atau jemaat Kristus ini sehingga dapat dijalankan sampai ke ujung bumi sebagaimana yang diamanatkan oleh Yesus Kristus? Tentunya kita mendukung misi gereja atau jemaat dengan cara terlibat di dalamnya. Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 381, paragraf 1 berkata, para pengikut Kristus hendaknya tidak menjalani kehidupan yang egois, namun karena dipenuhi dengan Roh Kristus, mereka harus bekerja selaras dengan Dia. Dalam keterlibatan kita mendukung misi gereja atau jemaat, terlebih dahulu kita memohon kehadiran Roh Kudus atau Roh Yesus Kristus dalam hidup kita yang kita terima melalui iman kita. Dengan menerima kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kita, maka kita mengambil bagian dalam alamiah ilahi dan terhubung dengan Yesus untuk melaksanakan misi ini. Di dalam jemaat telah dipilih atau ditunjuk para pelayan yang bertugas untuk melayani anggota-anggotanya. Para pelayan ini disebut para hamba Allah atau gembala jemaat, atau juga disebutkan namanya pendeta. Di zaman Musa, para pelayan dipilih dari suku Lewi. Mereka khusus melayani bangsa Israel di Bait Suci. Mereka tidak memiliki tanah yang dibagi atau diwariskan. Oleh sebab itu, bangsa Israel mendukung mereka dalam kebutuhan hidupnya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan persepuluhan. Hal ini dinyatakan di dalam Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Bilangan 18 ayat 20 sampai 21. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Kita lihat bahwa persepuluhan adalah milik Allah dan diwariskan kepada suku Lewi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka di kemah pertemuan. Lebih lanjut, Nabi Maleakhi di dalam Maleakhi 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pertanyaannya adalah, apakah persepuluhan ini masih berlaku sekarang ini? Banyak orang mengatakan bahwa persepuluhan itu tidak berlaku lagi, sebab itu dulu di zaman Musa. Dan ada juga yang mengatakan bahwa persepuluhan sudah dihapuskan dengan kematian Yesus di kayu salib. Namun, apa yang Roh Nubuat katakan di dalam tulisan Nyonya White, Banner, tanggal 18 Januari tahun 1905, paragraf 7, sistem persepuluhan yang khusus didasarkan pada prinsip yang sama, abadinya dengan hukum Allah. Sistem persepuluhan ini merupakan berkat bagi orang Yahudi. Jika tidak, Allah tidak akan memberikannya kepada mereka. Demikian pula, sistem ini akan menjadi berkat bagi mereka yang melaksanakannya hingga akhir zaman. Bapa Surgawi kita tidak menciptakan rencana kebajikan sistematis untuk memperkaya dirinya sendiri, melainkan untuk menjadi berkat yang besar bagi manusia. Dia melihat bahwa sistem kebajikan inilah yang dibutuhkan manusia. Allah dalam hikmatnya telah membuat persepuluhan dan memberikannya kepada bangsa Israel
dan merupakan sistem yang mendukung pekerjaannya di dunia ini. Sistem persepuluhan ini merupakan berkat bagi bangsa Yahudi. Demikian juga menjadi berkat bagi mereka yang melaksanakannya sekarang ini hingga akhir masa nanti. Mengapa Allah membuat sistem persepuluhan ini? Sebab sistem persepuluhan ini merupakan kebutuhan manusia. Apa hasilnya apabila sistem ini dilaksanakan dengan baik dan benar? Nyonya White menuliskan di dalam banner tanggal 1 Februari tahun 1905, paragraf 1. Jika semua orang, tua maupun muda, mau melakukan tugas mereka, perbendaharaan tidak akan kekurangan. Jika semua orang membayar persepuluhan dengan setia dan mempersembahkan kepada Tuhan buah sulung belas kasihan mereka, akan ada persediaan dana yang penuh untuk pekerjaannya. Persepuluhan adalah sumber daya yang mengalir ke dalam perbendaharaannya. Dan dana untuk memampukan para hamba Tuhan memasuki ladang-ladang baru, guna mengangkat standar kebenaran di tempat-tempat gelap di bumi, dan hasilnya akan berlimpah. Banyak jiwa yang datang dan bertobat kepada Tuhan untuk diselamatkan. Jelaslah, persepuluhan itu kudus, disediakan oleh Tuhan bagi dirinya yang adalah miliknya. Persepuluhan harus dibawa ke dalam perbendaharaannya untuk digunakan guna menopang para pekerja Injil dalam pekerjaan mereka. Sebenarnya, semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Namun, untuk kebaikan umatnya, Allah membuat sistem persepuluhan yang berarti 1/10 dari seluruh pendapatan umatnya wajib disisihkan dan diberikan kepadanya. Apa akibatnya apabila umatnya tidak membayar persepuluhan ini? Mereka disebut penipu dan perampok Allah. Alkitab berkata di dalam Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Nyonya White lebih lanjut menuliskan di dalam banner tanggal 1 Maret tahun 1905, paragraf 2 menyatakan, dalam hal apa kami merampokmu? Allah menjawab, dalam hal persepuluhan dan persembahan. Kamu terkutuk karena kamu merampok aku. Bahkan seluruh bangsa ini, seluruh dunia terlibat dalam merampok Allah. Dengan uang yang telah Ia pinjamkan kepada mereka, mereka menikmati pemborosan, hiburan, pesta pora, dan pemanjaan diri yang memalukan. Selain persepuluhan, umat diajak membawakan persembahan sukarela atau persembahan syukur sebagai tanda syukur dan sebagai dukungan untuk misi pekerjaannya. Tentunya, kebaikan dan belas kasihan menyertai si pemberi di setiap langkah mereka. Apakah kita akan menjadi miskin dengan melaksanakan sistem persepuluhan yang dibuat atau dirancang Allah ini? Tentu tidak. Sebab rancangan Allah bagi umatnya yang setia adalah rancangan damai sejahtera, yang tujuannya adalah hidup yang kekal. Roh Nubuat berkata di dalam Councils on Stewardship halaman 73 paragraf 2. Tujuan-tujuan besar dicapai oleh sistem ini. Jika semua orang menerimanya, masing-masing akan menjadi bendahara Allah yang waspada dan setia. Dan tidak akan ada kekurangan sarana untuk melanjutkan pekerjaan besar dalam menyampaikan pesan peringatan terakhir kepada dunia. Perbendaharaan akan penuh jika semua orang mengadopsi sistem ini. Dan para penyumbang tidak akan menjadi lebih miskin. Melalui setiap investasi yang dilakukan, mereka akan menjadi lebih terikat pada tujuan kebenaran masa kini. Mereka akan menyimpan simpanan bagi diri mereka sebagai fondasi yang baik untuk waktu yang akan datang, agar mereka dapat meraih hidup yang kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sistem persepuluhan dan persembahan adalah investasi bagi umatnya untuk masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini.
Biarlah dengan kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami dapat menuruti dan taat akan rancangan Bapa bagi kami dalam pengembalian atau pembayaran persepuluhan sebagai milik-Mu. Dan juga persembahan khusus dan sukarela kami berikan kepadamu ya Bapa untuk mendukung misi pelayanan Injil, pekerjaan-Mu di dunia ini, sehingga anak-Mu Yesus Kristus cepat datang yang kedua kali. Bila mana kami lalai dan tidak menuruti sistem yang sudah Allah buat atau berikan bagi kami ini, ampuni kami ya Bapa. Ajar dan sadarkan kami akan kewajiban kami ini. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.